Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya saudara-saudara semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema iman dan kepedulian. Bacaan terambil dari Injil Matius tepatnya Injil Markus pasal 2 ayat 1-14. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dengan tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent keempat, di mana sebentar lagi kita akan memasuki perayaan Natal. Dalam kalender gerejawi, tema minggu Advent keempat adalah kasih. Kita akan merenungkan kasih Allah dalam Kristus. Dalam renungan kali ini kita akan melihat kasih Allah dalam Yesus yang menolong orang sakit lumpuh, mengampuni dosanya, dan menyembuhkan orang tadi dari kelumpuhannya. Mari kita dalami bacaan kita dari sisi orang lumpuh itu sendiri dan dari sisi keempat temannya yang menggotongnya. Berbicara tentang orang lumpuh, bacaan kita tidak menjelaskan sejak kapan ia lumpuh. Barangkali itu tidak penting. Yang dikemukakan orang itu lumpuh dan menjadi orang yang tidak berdaya, mengalami keterbatasan gerak, dan dapat diperkirakan menjadi orang yang tergantung kepada orang lain. Dalam situasinya itu mungkin saja secara kejiwaan merasa rendah diri, karena tidak seperti orang lain yang sehat, yang dapat menolong diri mereka sendiri. Tidak tertutup kemungkinan juga mengalami depresi dalam dirinya. Secara jasmani dia menderita, dan juga secara kejiwaan. Di tengah situasi yang tidak menyenangkan tadi, ternyata ia mempunyai 4 kawan-kawan yang menaruh perhatian kepadanya. Ketika mereka mendengar kedatangan Tuhan Yesus ke kota mereka dan telah mendengar banyak perbuatan mujizat yang dilakukan Yesus, maka mereka mengajak orang lumpuh tadi untuk menemui Yesus. Maksud baik tadi bersambut. Orang lumpuh tadi bersedia diajak untuk menemui Yesus. Keempat orang ini memberi contoh tentang solidaritas, memberi contoh tentang kepedulian terhadap kebutuhan temannya yang membutuhkan pertolongan. Kiranya tindakan orang ini menjadi teladan bagi kita agar hidup kita juga menjadi berkat bagi teman-teman dan orang di sekeliling kita. Lebih menggembirakan lagi, 4 orang teman dan orang lumpuh tadi memiliki iman yang sama, di mana mereka mempercayai akan kuasa Yesus dan yakin akan kesediaan Yesus untuk memberi pertolongan. Dalam perjalanan menemui Yesus, mereka menghadapi kesulitan. Mereka terhalang orang-orang banyak. Di sini lagi-lagi kita belajar orang-orang yang tidak mudah menyerah kepada situasi. Mereka tidak membatalkan niat dan rencana mereka dan mengatakan, barangkali besok saja kita akan kembali. Bagi mereka, dalam menjalankan misi, tidak ada istilah menunda atau tidak ada istilah menyerah. Mereka membawa orang lumpuh tadi melalui jalan atap, di mana atap rumah waktu itu adalah bentuknya datar. Sulit mengerjakan itu, tetapi tidak sampai membahayakan bagi mereka dan orang lumpuh yang mereka gotong. Kita hidup dalam situasi masa kini yang individualistis, yang hanya memikirkan diri dan kepentingan sendiri saja. Dalam situasi yang demikian, kita sebagai orang beriman, jangan menjadi orang yang egoistis. Jangan hanya puas dengan keselamatan diri sendiri, keselamatan yang sudah kita dapati dalam Kristus. Pikirkan kawan-kawan kita dan orang-orang lain yang juga memerlukan keselamatan dalam Kristus. Mereka perlu dipertemukan dengan Yesus. Maukah kita bertindak sebagai penghantar kepada Kristus untuk keselamatan jiwa mereka? Bukan saja masalah keselamatan yang kekal, yang mungkin yang lainnya ada yang memerlukan pertolongan untuk pemulihan jiwa mereka karena mereka mengalami depresi sebab berbagai masalah hidup,
mereka yang mengalami krisis kehilangan makna dan tujuan hidup. Mungkin ada juga mereka yang mengalami trauma masa kecil. Biarlah dengan menghantar mereka kepada Yesus, mereka mendapat pemulihan dan kesembuhan secara kejiwaan. Bagaimana dengan mereka yang menderita karena sosial ekonomi? Mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja sehingga menganggur, mahasiswa yang berhutang uang kuliah, pekerja migran yang terpinggirkan. Bagaimana mengatasinya? Intinya, tetap bawa mereka kepada Yesus agar mereka mempercayakan masalahnya kepada Tuhan Yesus. Mungkin hasilnya tidak instan bim salabim, tetapi paling tidak mencegah mereka untuk berputus asa, mencegah mereka menempuh jalan yang salah, apalagi melanggar hukum. Dalam jangka panjang, gereja sampai sejauh mana dapat menjadi perpanjangan tangan Yesus yang menolong mereka-mereka tadi yang bermasalah. Dalam era digital sekarang ini, kita dapat menggunakan platform WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya untuk memperkenalkan Tuhan Yesus yang bersedia menolong mereka yang menemui jalan buntu, mereka-mereka yang tanpa harapan, mereka-mereka yang mempunyai masa depan yang tidak jelas. Biar kita hantar mereka kepada Tuhan Yesus, sumber pertolongan. Pertolongannya bukan saja seperti dunia berikan, berupa bantuan jasmani untuk kebutuhan sementara saja, tetapi di dalam Yesus ada pertolongan untuk hidup masa kini dan juga hidup masa yang akan datang. Ada pengampunan dosa di dalam Dia, ada pembebasan dari berbagai belenggu, pembebasan dari perbudakan dosa. Dalam Dia ada kemerdekaan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mampu menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam menjalankan misi membawa orang kepada Yesus, dapat kita lakukan secara individual, tetapi dapat pula kita lakukan dalam kebersamaan dengan orang lain, seperti contohnya keempat orang dalam bacaan Injil tadi. Mereka bekerja bersama-sama. Dalam kerjasama perlu ada kesediaan untuk mengikuti aturan bersama, sehingga kita tidak bisa memaksakan kemauan kita untuk selalu diikuti. Dalam kebersamaan, jadilah kita partisipan yang siap mengikuti ide, petunjuk orang lain, dan khususnya mereka yang menjadi pemimpin kelompok. Biarlah kelompok persekutuan dalam Kristus, dimanapun kita tergabung, menjadi kelompok yang menghantar orang kepada Kristus. Khususnya kalau ada satu teman dalam kelompok yang belum menyerahkan dirinya kepada Kristus. Mengingat itu, janganlah kelompok kita menjadi kelompok gosip, tetapi kelompok yang saling membangun, kelompok yang saling menguatkan iman satu terhadap yang lain. Jadikanlah ini salah satu misi dalam kelompok yang saling membangun dan menguatkan iman kepada Kristus. Dalam bacaan Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 kita telah mendalami orang lumpuh dan keempat kawannya yang mempunyai kesatuan iman terhadap Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus penuh kasih, yang siap menolong, Tuhan Yesus yang berkuasa melakukan keajaiban. Iman dan kepedulian mereka tidak sia-sia, karena Tuhan Yesus menolong dan menyembuhkan. Biarlah dalam tekad kita mau mengikuti jejak mereka dengan tekad terus makin mendalami pengenalan kita terhadap Tuhan Yesus, memelihara hubungan personal dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan sekedar kita kenali dari bacaan, tetapi Tuhan Yesus kita kenali secara pribadi dan mengalami hubungan kedekatan dengan Dia. Tuhan Yesus yang kita bicarakan ini adalah Tuhan masa lalu, tetapi Dia juga Tuhan masa kini, dan juga Dia Tuhan masa yang akan datang untuk kedua kalinya. Mari kita meneruskan perjalanan dengan misi menghantar orang pada Kristus dan siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dalam segala kemuliaannya. Amin. Mari kita menaikkan doa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk pengutusan Tuhan Yesus yang pertama kali datang sebagai bayi di Bethlehem.
Terima kasih pula Engkau akan mengutus Tuhan Yesus untuk kedua kalinya dalam segala kemuliaannya untuk menyambut kami orang-orang percaya memasuki langit baru dan bumi baru dan Yerusalem yang baru. Siapkan kami dalam penantian ini untuk terus bersaksi dan membagikan keselamatan di dalam Engkau. Ya Bapa, dalam kesempatan ini hamba-Mu mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit, saudara-saudara pendengar yang sedang dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Bapa yang baik, dengar dan kabulkan doa kami yang kami minta dan pohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.